Halo Sobat Baper sekalian, kita jumpa pada episode kali ini, episode ke-32. Masih kita membicarakan tentang limfoma, yaitu kita sudah ketahui bahwa limfoma adalah keganasan atau kanker yang berasal dari kelenjar getah bening dan termasuk dalam yang disebut sebagai hematological malignancy atau keganasan pada darah. Nah, untuk membahas lebih lanjut tentang limfoma ini, bersama saya ada seorang pakar dari limfoma, adalah Dr. Tubagus Jumhana Atmakusuma yang kita panggil dengan Dr. Jumhana, SPPD KHOM. Halo Dr. Jumhana, Halo, apa selamat kabar? siang. Terima kasih. Selamat sore, bukan Selamat siang, sore. udah sore. Ya, kita Ya, baik. soalnya dari siang, Ya. sekarang sudah sampai sore. Ya. Terima kasih Dr. Jumhana Ya, atas bangga. kehadirannya pada bincang-bincang kita, bincang-bincang baper ini, bincang asik seputar kanker. Dr. Jumhana, sebenarnya mari kita bahas kembali kanker kelenjar getah bening itu apa sih? Baik, terima kasih. Yang ditanyakan oleh Prof. Suhartati ini sangat penting ya, karena dia ada di benjolan di kelenjar getah bening, tapi dia bukan tumor padat. Kenapa disebut kanker darah? Karena dulunya awalnya darah tuh dari sumsum tulang ya, di tulang panggul, di tulang dada, tulang iga, tulang tengkorak, tulang pipi diproduksi darah muda. Nah, tapi kalau supaya jadi darah matang, dia masuk ke kelenjar getah bening untuk sel limfosit B dan ke kelenjar timus di dalam dada untuk limfosit T. Di situ apa? Dia mengadakan pematangan supaya jadi matang dengan apa? Dengan ada exposure terhadap antigen-antigen yang masuk ke dalam tubuh kita langsung ke limfatik sistem, limfatik dan kelenjar getah bening, dan dia mengalami apa? Diferensiasi berbagai sel dan menjadi maturasi. Ujungnya adalah sel limfosit yang berperan pada sistem imun tubuh kita yang sekunder. Yang primer adalah kulit, mukosa, sel-sel leukosit, tetapi sel limfosit adalah sel yang kedua. Kalau kita divaksin COVID, kemudian tiba-tiba ada belendung di Kulit. di kulit, tapi ketiaknya jadi belendung juga. Nah, karena apa? Karena antigennya masuk ke kulit terus ke kelenjar getah bening. Nah, ketemu siapa? Ketemu sel limfosit T tadi. Nah, harusnya dia maturasi menjadi beberapa sel, jenis sel, kemudian menjadi matang dan berperan untuk sistem tubuh kita. Tapi oleh karena adanya kelainan mutasi gen, jadi dia berhenti pada satu klon, pada satu misalnya limfosit yang bentuknya kecil, tidak besar, tidak jadi bentuk imunoblast atau yang lain, tapi dia bentuk sel yang sel belum matang. Nah, dia berkembang biak, proliferasi, akhirnya menjadi sel-sel yang satu klon yang sel kanker namanya sel ganas. Nah, akhirnya benjolan, padahal dia asal muasalah sel kanker sel darah, maka dimasukin sel darah. Itu yang menyebabkan bahwa limfoma dikelompokkan dalam hematological malignancy atau kanker pada sel darah. Sel darah yang kemudian di mana kelenjar getah bening semua ada di ketiak, ada di Bisa di mana-mana ya. Di mana-mana. Makanya kalau namanya limfoma tuh adanya di mana-mana, sama darah juga. Adanya di mana-mana dari otak sampai ke kaki, kelenjar. Nah, kelenjar getah bening itu disatukan dengan sistem limfatik ya. Jadi ada, kalau kita keluar nanti ada cairan bening-bening putih. Nah, kalau darah kan merah, ini darah putih ya. Jadi yang putih ini akan membawa apa? Membawa tadi semua antigen-antigen yang akan dihancurkan oleh limfosit di kelenjar getah bening. Jadi makanya penyakitnya sistemik di kelenjar getah bening mana, tapi dia kelainan darah asal-muasalnya darah itu. Ya. Nah, sekarang kan di dalam keganasan dari sel darah ini ada juga leukemia kan. Bedanya apa? Terima kasih. Itu pertanyaan yang bagus sekali. Nah, tadi saya bilang bahwa darah muda atau produk darah yang sel puncak atau stem cell itu berada di sumsum tulang ya. Nah, di situ nanti keluar ke kelenjar getah bening untuk berbagai macam sel limfosit kecil, sel limfosit besar, imunoblast, dan kemudian menjadi matang sel limfosit matang yang akan ada dalam darah tepi kita. Nah, kalau limfoma dia berhentinya di satu klon, dia tidak berkembang biak menjadi berbagai sel, hanya satu jenis sel bertambah banyak proliferasi, namanya kanker limfoma karena di kelenjar getah bening. Tetapi kalau ada di sumsum tulang, sama juga sebetulnya dia tidak
berdiferensiasi tidak menjadi sel-sel limfosit, sel mielosit, sel dan semuanya. Dia hanya satu klonal, satu jenis sel kemudian berkembang biak jadi leukemia karena kliennya di sumsum tulang. Sama kalau di sini kliennya di kelenjar getah bening, limfoma di sumsum tulang, leukemia. Ada kronik, ada akut. Kalau akut itu dia menyebabkan leukositnya tinggi, akibatnya apa? Darah merahnya, trombositnya dia ditekan jadi tidak bisa naik. Nah, sedangkan yang kronik umumnya enggak, hanya leukositnya aja atau limfositnya naik, sedangkan darah merah, darah trombositnya masih tenang-tenang pada awalnya. Sampai suatu saat kalau udah berjalan jauh bisa jadi yang kronik bisa di akut, di leukemia, di sumsum tulang, satu kelenjar getah bening gitu. Jadi bedanya sobat baper sekalian, kalau limfoma itu lokasi sel-sel yang mengalami transformasi menjadi keganasan itu adanya di kelenjar getah bening, sedangkan kalau leukemia kalau lebih awal lagi jadi Di terjadinya pabriknya, adalah di pabriknya adalah di sumsum tulang. Nah, Dr. Jumhana sudah jelas sekali ya sobat baper mudah-mudahan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah tentunya itu bisa mengenai baik anak-anak maupun dewasa. Tapi kita dengarkan bahwa leukemia banyak pada anak-anak kalau yang akut. Akan tetapi yang kronik kan banyak juga ditemukan saat ini pada orang-orang yang tua bahkan. Gimana tuh pembagiannya leukemia maupun limfoma pada berdasarkan usia ini? Iya. Jadi baik sekali pertanyaan dari Prof. Suhartati bahwa leukemia ada yang akut, ada yang kronik. Yang akut itu ada dua jenis. Kita tahu bahwa sel puncak akan menjadi sel mieloid, sel limfoid. Sel mieloid itu akan menjadi darah merah, trombosit, leukosit. Sedangkan yang untuk tadi limfoid ada limfosit sel T, sel B. Kalau limfosit sel T, sel B mainnya di kelenjar getah bening. Tapi kalau leukosit, darah trombosit, darah merah itu di pembuluh darah. Nah, nanti kelainannya jadi dua. Jadi kelainannya nanti ada leukemia yang akut, yang jenisnya mieloid, ada yang limfoid. Jadi kelainannya adalah kelainan jenisnya ada yang dua tadi. Tapi kalau dia kronik, dia untuk limfosit ada satu lagi. Leukemia limfositik kronik itu di sel darah tepi, tetapi leukemia growth kronik di sel puncaknya. Tapi dia umumnya kalau tidak diobati pada yang masih masih yang fase kronik atau fase yang ringan, dia kadang-kadang pada leukemia limfosit kronik itu cuman watch and wait, nunggu sampai suatu saat dia besar karena perjalanan kronis ya. LGK juga kronis, tapi ada akut nggak bisa. Nah, pada anak-anak seringnya adalah yang jenis leukemia limfoblastik akut ya. Pada anak-anak 2 tahun 5 tahun dan umumnya karena virus, dan kemudian namun pengobatannya berespon baik dan banyak yang kemudian sembuh ya. Yang tidak sembuh harus ditransplantasi sum tulang. Nah, sedangkan leukemia mieloblastik akut pada orang dewasa umumnya ya. Walaupun pada orang dewasa ketemu juga leukemia limfoblastik akut. Jadi limfoblastik akut kebanyakan di anak, sedangkan yang mieloblastik akut di dewasa. Nah, bagaimana yang limfosit kronik? Yang limfosit kronik, yang leukemia limfosit kronik itu pada orang tua, pada anak nggak ada. Nah, sedangkan leukemia granulosit kronik ada juga pada anak-anak. Saya baru tahu bahwa ternyata ada juga anak 25 tahun tapi sedikit. Nah, umumnya remaja sampai ke usia tua. Nah, itu jadi kita lihat nanti kalau Anda melakukan melakukan awareness atau penyuluhan dan sebagainya, Anda harus tahu bahwa ini loh kalau pada anak-anak nggak ada yang namanya leukemia kronik itu ya. Tetapi pada orang tua leukemia kronik dan akut mieloid, dan pada anak akut limfoid itu kira-kira. Ya. Jelas sekali ya sobat buffer sekalian. Jadi berbagai jenis dari leukemia ini ternyata terdistribusi berdasarkan usia. Ada yang pada usia muda, ada yang pada usia pertengahan, dan ada pada usia tua. Jadi kita sudah mengetahui hal tersebut. Nah, pertanyaan selanjutnya, prognosisnya bagaimana ya? Kalau yang pada tadi kan sudah dikatakan, kalau yang pada anak-anak kan kemungkinan sembuhnya besar. Makanya kita banyak menemukan sekarang maksudnya orang-orang atau kenalan-kenalan yang pada waktu kecil sebenarnya diobati untuk kasus leukemia.
Sedangkan yang pada dewasa muda maupun pada yang usia lansia itu bagaimana Nah, prognosisnya? jadi saya tadi betul yang kata Profesor Tati pada anak-anak leukemia limfoblastik namanya LLA LA. itu ya itu berespon bagus terhadap kemoterapi tapi ada yang harus ditransplantasi. Beda pada leukemia mieloid akut pada dewasa kalau nggak ditransplantasi umumnya akan meninggal ya setelah diberikan kemoterapi ada 2 fase induksi atau konsolidasi harus transplant. Kalau enggak mungkin 2-3 tahun akan kambuh dan akan meninggal. Tapi dengan transplantasi allogenik bisa namun tentu tidak 100% ya. Nah, sedangkan yang satu lagi leukemia granulosit kronik LGK itu alhamdulillah dulu harus ditransplantasi dari donor yang dari keluarganya. Sekarang ada yang namanya obat namanya peluru yang ajaib. Magic bullet apa? Ada tirosin kinase inhibitor, yaitu imatinib, Gleevec dan lain-lain. Inilah yang membawa satu keajaiban. Karena apa? Karena yang tadi harus transplantasi dari donor yang cocok itu kadang-kadang seringkali tidak cocok kemudian meninggal juga. Tapi dengan adanya obat imatinib ini targeted terapi namanya bisa sampai sekarang berumur sampai 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun seolah sembuh. Karena apa? Kalau dia sudah tidak berespon terhadap imatinib golongan yang generasi pertama, ada generasi kedua, ada lagi terus ada generasi ketiga. Jadi hidupnya sambung menyambung. Oleh karena itu maka mungkin ini menjadi harapan bukan menjadi inspirasi bagi kita yang bergerak di bidang kanker. Kenapa nggak nyontoh LGK dulunya ditransplantasi sekarang dapat obat imatinib bisa 20 bisa 25 tahun seolah-olah penyakit kronik kayak hipertensi, kayak kencing manis seperti gitu. gula. Nah, jadi kita buatlah semua penyakit kanker nih sama dengan LGK menjadi Penyakit kronis ya, gitu. ya. Memang benar sekali Dr. Jumhana bahwa memang kenyataannya kan sekarang bahwa penyakit kanker itu kan penyakit kronis. Kronik ya jadinya. Sekali dia terkena kanker dia harus kontrol seumur terus hidup kan. Dan bagaimana harus mengatur pola hidupnya dan termasuk pola makan di dalamnya agar tidak terjadi kekambuhan dan harus lebih berhati-hati. Memang benar sekali, saya juga setuju sekali dengan Dr. Jumhana bahwa penyakit kanker ini dapat kita bungkus sekarang menjadi bagian dari penyakit kronis ya. Nah, Dr. Jumhana, jadi penyakit ini diturunkan nggak ya? Bukan diturunkan ya, tetapi umumnya adalah penyakit ini sama dengan penyakit tumor solid, dia bukan inherited tetapi terpapar oleh bahan-bahan karsinogenesis dalam tahapan mungkin mula-mula ada virus. Dia berubah selnya, tapi tidak akan menjadi kanker. Kemudian terpapar lagi dengan bahan makanan atau radioaktif radiasi, atau dari ada bahan-bahan karsinogenis lain, sehingga dia tahapan tahap 1, tahap 2, tahap 3, jadi multifaktorial dan multistep, baru terjadi leukemia. Beda dengan anak-anak dengan Down syndrome dan sebagainya, dia karena emang dasarnya leukemia dasar Down syndrome dia akan bisa terjadi ataupun kelainan lain genetika, namun tidak begitu serta-merta. Ada lagi paparan yang kedua bahan karsinogenesis sehingga terjadi mutasi. Jadi beberapa mutasi baru terjadi. Nah, pada anak-anak mutasinya cepat karena virus biasanya, tapi dia tidak separah seperti pada orang dewasa, banyak mutasinya dan sehingga akhirnya udah nggak bisa diapain lagi baratnya. Nah, itu baik, terima kasih para sobat baper sekalian, sudah sangat jelas sekali paparan dari Dr. Jumhana yang sangat ahli di bidang penanganan hematological malignancy atau kanker dari sel-sel darah ini. Barangkali Dr. Jumhana ada pesan atau sesuatu yang ingin disampaikan kepada sobat baper sekalian? Oke, 2 mungkin. Beda dengan kanker payudara, kanker serviks, ada screening prevention primary prevention. Nah, leukemia enggak ada itu. Tapi kita menghimbau mereka yang medical check up lihat-lihat dong bukan hanya HB, leuko, trombo, tapi juga hitung jenisnya. Kalau leukositnya tinggi, jangan-jangan leukemia, atau limfositnya tinggi, jangan-jangan leukemia. Langsung cari. Jadi awareness adalah lihat hasil laboratorium. Yang kedua, kalau sudah kena non-Hodgkin, ada satu lagi Hodgkin, penyakit kejahatan bening ada 2, Hodgkin dan non-Hodgkin. Pengalaman saya, maaf ini ya,
kita sih bukannya tidak mendukung terapi sel puncak stem cell terapi ya. Boleh pada tempatnya, misalnya penyakit degenerasi jantung atau penyakit dari gangguan tulang dan sebagainya, karena disuntikan di implan. Nah, itu salah mengerti pasien-pasien. Jadi pergilah ke terapi stem cell. Ada yang disuntik di perut sampai setahun. Ya, jadinya apa? Tadinya limfoma yang dikejar masuk ke otak, masuk kemana-mana. Jadi dia makin ganas. Yang kedua ada juga itu pasien anak 16 tahun perempuan. Ada lagi yang muda, laki-laki 28 tahun. Disuntik di tulangnya Hodgkin, karena emang Hodgkin kena tulang juga, disuntik. Ternyata apa? Terjadi dia udah masuk lagi ke paru mana-mana. Jadi saya lihat hati-hati. Yang dimaksud dengan stem terapi pada penyakit limpa Hodgkin atau leukemia adalah transplantasi, bukannya stem cell disuntikin, enggak. Dia dibom dulu badannya dan kemoterapi yang mielosupresi yang berat sampai sumsum tulangnya hancur atau diradiasi seluruh tubuhnya sampai nol. Nah, tapi supaya pasien yang meninggal, sumsum tulangnya autologus disimpan dulu atau dari luar sumsum tulangnya donor dimasukin disinfus untuk mengasuh ke sumsum tulang, bukan disuntik di kulit di tempat tumor gitu. Mohon, jadi akibatnya apa? Udah keluar 100 juta, ratusan juta, tapi kanker jadi darah. Itu yang saya lihat limfoma Hodgkin terutama kok bisa jadi lebih ganas. Jadi tolong hati-hati sekali. Ya. Jadi jelas sekali Sobat Baper. Dr. Jumhana berusaha untuk menerangkan bahwa banyak sekali salah persepsi di masyarakat. Ya. Apalagi dengan adanya stem cell, terapi sel punca dan sebagainya yang pengobatannya agak kurang tepat untuk diberikan pada hematological malignancy ini. Dan seperti kita ketahui bahwa dari awal kita berbicara bahwa penyakit kanker itu akan lebih bisa dikendalikan bila diobati secara tepat dan secepat mungkin. Nah, dengan pengobatan yang kurang benar tadi sebenarnya kan menunda pengobatan yang benar jadinya. Itulah yang dikatakan oleh Dr. Jumhana tadi bahwa akhirnya penyakitnya sendiri menyebar kemana-mana. Dan kalau misalnya sudah menyebar jadi agak sulit untuk dikendalikan kembali gitu kan. Dia akan sembuh jadi dulu bisa tadinya bisa sembuh kuratif, sekarang jadi paliatif. Tidak. Jadi intinya tidak menjadi tidak menjadi. Ya, baik, demikian Sobat Baper sekalian, menarik sekali bahwa kita sudah membicarakan limfoma, bahkan kali ini kita banyak berbicara tentang leukemia secara lebih tuntas. Mudah-mudahan informasi yang kita dapat ini bisa bermanfaat bagi Sobat Baper sekalian, dan mohon informasi ini dapat diteruskan kepada sahabat, kerabat, orang-orang terdekat untuk mendapatkan pemaparan dari pengetahuan atau hal-hal yang penting untuk diketahui mengenai kanker, dan dalam hal ini adalah mengenai limfoma dan leukemia. Maka marilah kita akhiri episode kali ini. Dr. Jumhana, terima kasih banyak atas waktunya sudah berbagi dengan para Sobat Baper sekalian. Dan kita sampai jumpa pada episode selanjutnya, tentunya dengan topik yang tidak kalah menarik dari episode yang sudah kita jalani sepanjang ini. Terima kasih. Salam.